Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Saya Dr. Sucipto, spesialis saraf, calon pegawai negeri sipil, pemerintah Provinsi Riau 2021 dengan penempatan di RSUD Arifin Ahmad. Kali ini dalam kegiatan aktualisasi dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil saya membuat video pemeriksaan fisik saraf yang diharapkan nanti dapat menjadi suatu bahan untuk refreshing ilmu bagi dokter jaga di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad dan sekaligus menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau koasisten dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang sedang stase di bagian saraf. Pemeriksaan tingkat kesadaran dengan skala koma Glasgow terdiri dari 3 komponen, eye, motorik, dan verbal. Nilai maksimal skala koma Glasgow adalah 15, nilai minimalnya adalah 3. Pemeriksaan yang terdiri dari inspeksi, rangsangan suara, dan rangsangan nyeri. Yang pertama kita lakukan adalah inspeksi. Kita lihat apakah mata pasien terbuka spontan atau tidak. Kalau pasien matanya buka spontan, nilainya 4. Kemudian kita coba ajak bicara, Pak. Tidak bisa menjawab. Kalau pasien bisa menjawab, kita harus tes orientasinya. Apakah orientasi nama, waktu, dan tempatnya benar. Kalau orientasi waktu dan tempatnya benar, nilainya V-nya 5. Jika terganggu, V-nya 4. Kemudian kita lihat juga, kita perintahkan untuk menggerakkan tangannya. Pak, coba angkat tangannya, coba gerakkan jarinya. Jika pasien bisa melakukan perintah kita, motoriknya 5. Jika tidak bisa melakukan perintah kita, maka motoriknya di bawah 5. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan rangsangan suara. Buka matanya, Pak. Apabila pasien bisa membuka matanya dengan rangsang suara, maka I-nya adalah nilainya 3. Jika tidak bisa membuka dengan panggilan suara, maka I-nya di bawah 3. Kemudian sekarang kita tadi periksa motorik juga sekalian. Pak, coba gerakan tangannya. Tidak ada gerakan tangan. Kemudian Pak, tidak ada rangsangan suara juga. Selanjutnya kita lanjutkan dengan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri pertama kita lakukan dengan menekan di daerah sternum. Kita lakukan penekanan daerah sternum untuk rangsangan nyeri. Kita lihat ada respon atau tidak. Apabila pasien ada rangsangan nyeri mendekati lokalisir nyeri, M-nya adalah 5 seperti pada pasien ini, M-nya adalah 5. Kemudian kita perhatikan juga apakah ada rangsangan suara, ada keluar respon suara atau tidak. Apabila suaranya bentuk kata-kata, maka verbalnya kita bisa bilang 3. Apabila suara responnya adalah bentuk erangan, seperti pada pasien ini suaranya erangan, maka V-nya 2. Kita coba lagi, kita lihat sambil kita observasi di I-nya. Iya, apabila dirangsang nyeri, matanya membuka, makanya I-nya 2. Pada pasien ini, skala koma Glasgow-nya adalah I-nya 2, M-nya 5, V-nya 2. Total skala koma Glasgow-nya adalah 9. Pemeriksaan tanda rangsang menial terdiri dari 5, yaitu kaku kuduk, Brushinski neck sign, Brushinski contralateral reflex sign, tanda Lasek, dan tanda Kernig. Berikutnya pemeriksaan tanda rangsang menial Brushinski contralateral reflex sign atau Brushinski 2. Pemeriksa melakukan gerakan fleksi sendi panggul dan sendi lutut pada pasien. Kemudian dia amati gerakan pada kaki yang sebelahnya lagi, apakah juga terdapat fleksi panggul dan fleksi lutut. Apabila terdapat gerakan fleksi sendi panggul dan sendi lutut, maka dikatakan Brushinski 2 atau Brushinski contralateral leg sign-nya positif. Kemudian dilakukan pemeriksaan Lasek dengan melakukan gerakan fleksi pada sendi panggul, tetapi tetap dilakukan ekstensi pada sendi lutut.
dilihat apakah ada tahanan atau tidak. Dikatakan positif apabila terdapat tahanan di bawah 70 derajat. Kalau pada pasien ini tidak didapatkan tahanan, dikatakan bahwa laseknya negatif. Kemudian dilakukan pemeriksaan tanda lasekmia berikutnya adalah Kernik. Pertama dilakukan gerakan fleksi sendi panggul dan sendi lutut. Kemudian dilakukan ekstensi dari sendi lutut. Dilihat sudut yang dibentuk antara betis dan di daerah gastrocnemius dan di daerah paha dikatakan negatif apabila lebih dari 135 derajat. Apabila sudut ini dibentuk di bawah 135 derajat dikatakan bahwa Kerniknya positif. Pemeriksaan kaku kuduk. Pasien harus dipastikan tidak mengenakan bantal. Kemudian pemeriksa memastikan tidak ada jejas di daerah leher atau servikal. Tangan kiri pemeriksa berada di belakang kepala pasien. Tangan kanan pemeriksa berada di dada pasien. Kemudian dilakukan gerakan fleksi di daerah leher. Harus dirasakan ada tahanan atau tidak. Pada pasien ini ada tahanan, sehingga kaku kuduknya dikatakan positif. Pada saat yang bersamaan, kita amati juga pada sendi panggul dan sendi lutut pasien. Apabila terdapat fleksi dari sendi panggul dan sendi lutut pasien, maka dikatakan Brusinski neck scan-nya atau Brusinski satunya positif. Pemeriksaan nervus cranialis ini terdiri dari 9 pemeriksaan untuk memeriksa 12 nervus cranialis. Pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan nervus 1 atau pemeriksaan nervus olfactorius, terutama untuk memeriksa indera penciuman pada pasien. Pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfactorius. Yang pertama, pemeriksaan memastikan tidak ada sumbatan di rongga hidung pasien. Kemudian meminta pasien untuk menutup salah satu hidungnya. Kemudian meminta pasien untuk menutup matanya. Pada pemeriksaan ini gunakan 2 macam aroma. Yang pertama adalah aroma kopi dan aroma teh. Dicontohkan salah satunya. Ini aroma apa, Pak? Kopi. Baik, kita coba satu lagi secara acak, ya. Teh. Baik, pemeriksaan pada aromanya benar. Dilakukan pemeriksaan yang sama pada rongga hidung yang satunya. Pemeriksaan nervus 1 atau nervus olfactorius. Yang pertama, pemeriksa memastikan bahwa tidak ada sumbatan di hidung pasien. Kemudian memerintah pasien untuk menutup salah satu rongga hidungnya. Meminta pasien untuk menutup matanya. Pada pemeriksaan ini digunakan 2 macam aroma. Yang pertama adalah aroma kopi dan juga aroma teh. Dicobakan salah satunya. Ini aroma apa, Pak? Kopi. Baik, kemudian dipilih yang kedua secara acak. Ini aroma apa, Pak? Teh. Baik. Pada pemeriksaan ini kedua aroma ini ditebak secara benar. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada rongga hidung yang sebelahnya. Pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus terdiri dari 4 pemeriksaan. Yang pertama adalah refleks cahaya langsung. Kemudian yang kedua adalah visus atau tajam penglihatan. Yang ketiga adalah lapang pandang. Yang keempat adalah pemeriksaan buta warna. Yang pertama kita lakukan saat ini adalah pemeriksaan visus atau tajam penglihatan. Meminta pasien untuk menutup salah satu mata. Sekarang kita memeriksa mata kanan, berarti mata kiri yang ditutup. Pemeriksaan dilakukan dengan menghitung jari dengan jarak 1-6 meter. Kita mulai dari jarak 1 meter terlebih dahulu. Pak, ini berapa? 2. Baik, kita mundur ke arah yang 2 meter. Ini berapa, Pak? 1. Baik. Kemudian kita mundur lagi ke arah 3 meter. Ini berapa, Pak? 3. Baik. Ke 4 meter. 5. Oke. Ke arah 6 meter. 2. Baik. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata kiri dengan menutup mata kanannya. Pada pasien ini didapatkan visus bedside-nya normal 6/6.
Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan lapang pandang atau konfrontasi. Pasien dan pemeriksa berjarak 50 cm untuk memeriksa lapang pandang mata sebelah kanan pasien. Jadi kita minta pasien untuk menutup mata kirinya, pemeriksa menutup mata kanannya. Kemudian, sekarang kita akan lakukan pemeriksaan konfrontasi, akan menggerakkan jari atau didiam, nanti meminta pasien untuk menyebutkan apakah jarinya gerak atau diam. Yang pertama di tengah, ini diam atau gerak, Pak? Diam. Baik, untuk yang berikutnya, diam atau gerak, Pak? Bergerak. Baik, diam atau gerak, Pak? Diam. Diam atau gerak, Pak? Diam. Diam atau gerak, Pak? Bergerak. Diam atau gerak, Pak? Diam. Diam atau gerak? Diam. Diam atau gerak, Pak? Bergerak. Diam atau gerak, Pak? Diam. Baik. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata yang sebelah satunya lagi. Pemeriksaan buta warna dengan menggunakan tes isi hara. Pasien diminta untuk menyebutkan angka berapa yang terlihat pada gambar. Angka 5. Angka 12. Baik. Pemeriksaan tes buta warna pada pasien hasilnya normal. Pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan Nepus Cornealis 3, 4, 6. Pemeriksaan yang terdiri dari refleks cahaya tidak langsung, pemeriksaan gerakan bola mata, kemudian pemeriksaan lebar kelopak mata. Pemeriksaan pertama adalah inspeksi lebar kelopak mata. Kita lihat lebar pisura palpebralis antara mata kanan dan mata kiri apakah sama atau tidak, diinspeksi secara kasar. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Refleks cahaya langsung mewakili pemeriksaan Nervus 2 dan refleks cahaya tidak langsung mewakili pemeriksaan Nervus 3. Yang pertama kita lakukan adalah menyediakan 2 buah pen light. Kita saat ini akan memeriksa refleks cahaya langsung mata kanan dan refleks cahaya tidak langsung mata kiri. Untuk refleks cahaya langsung, arahkan lampu senter langsung ke mata pasien. Untuk pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung, dilakukan dari arah bawah dengan tidak langsung menyorot ke arah mata pasien. Kita lihat apakah pertama kita periksa posisi pupil, kemudian ukuran pupil, apakah pupil kanan dan kiri isokor atau tidak, dan refleks cahaya langsung positif atau tidak. Refleks cahaya positif apabila setelah kena cahaya ukuran pupilnya berkurang atau mengecil. Kemudian kita amati juga refleks cahaya tidak langsung pada mata kiri. Pemeriksaan yang sama juga dilakukan refleks cahaya tidak langsung mata kiri dan pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung mata kanan. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksa berada di samping pasien, kemudian difiksasi pandangannya, jari pasien berada 30 cm di depan pasien, kemudian dilakukan gerakan menyerupai huruf H untuk melihat gerakan bola mata pasien. Kita lihat, kemudian ke atas, bawah, kiri, atas, bawah. Diamati pergerakan bola mata pasien apakah dapat mengikuti arah jari pasien secara benar atau tidak. Pemeriksaan Nervus 5 atau Nervus trigeminus terdiri dari 4 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan sensoris Nervus trigeminus, kemudian kedua ada pemeriksaan motorik Nervus trigeminus, kemudian refleks kornea, dan yang keempat adalah refleks jaw refleks. Pemeriksaan sensoris Nervus ophthalmicus. Yang pertama meminta pasien untuk menutup matanya, kemudian kita sediakan tusuk gigi untuk memeriksa sensorik. Kita akan memeriksa 3 daerah. Yang pertama adalah cabang Nervus 5 cabang ophthalmicus daerah dahi, kemudian daerah maksila atau rahang atas, dan juga mandibula rahang bawah. Kita periksa kanan dan kiri, kita tanyakan pasien apakah sensasi yang dirasakan sama atau berbeda. Yang pertama kita goreskan dulu di daerah yang di dahi. Bapak, ya, ini dan ini sama atau berbeda? Sama.
Kemudian cabang maksilaris ini dan ini sama atau berbeda Pak rasanya? Sama. Kemudian daerah mandibula ini dan ini sama atau berbeda Pak? Sama. Pemeriksaan motorik nervus trigeminus. Pemeriksa kemudian meletakkan tangan di daerah temporalis dan pterygium pada pasien, meminta pasien untuk membuka mulutnya. Kita lihat apakah ada deviasi rahang atau tidak. Pada pasien tidak ada deviasi rahang. Kemudian meminta pasien untuk menggigit, membuka mulutnya dan menggigit lagi. Kita rasakan kekuatan untuk kontraksi ototnya. Pada pasien ini kekuatan kontraksi otot kanan dan kiri sama dan dalam batas normal. Pemeriksaan refleks kornea menggunakan kapas. Pemeriksaan dengan memegang kelopak mata pada pasien, dioreskan kapasnya dari arah lateral. Respon positif didapatkan apabila terdapat kedipan pada mata pasien. Pemeriksaan refleks rahang atau jaw refleks. Tangan pemeriksa telunjuk berada di tengah dagu pasien. Kemudian dilakukan meminta pasien untuk membuka mulutnya secara rileks. Dilakukan penundukan dengan palu refleks secara pelan. Pemeriksaan nervus 7 atau nervus facialis terdiri dari dua, pemeriksaan sensoris nervus facialis dan pemeriksaan motorik nervus facialis. Pemeriksaan motorik nervus facialis, pasien diminta untuk mengernyitkan dahinya. Silakan mengernyitkan dahinya Pak ya. Dinaikkan dahinya, kita nilai simetrisan kanan dan kiri, kerutan dahinya. Coba sekali lagi Pak. Oke. Kemudian pemeriksaan kedua adalah untuk menaikkan alisnya. Coba alis kanannya dinaikkan Pak. Kemudian alis kirinya dinaikkan. Oke. Kemudian pemeriksaan ketiga, memeriksa kekuatan orbicularis okulinya. Pasien diminta untuk menutup matanya, menutup yang kuat-kuat Pak ya. Saya coba buka, Bapak tahan, jangan sampai terbuka Pak ya. Oke, tahanannya baik kanan dan kiri. Kemudian sekarang lanjut pemeriksaan untuk bibir. Coba senyum yang lebar Pak. Oke, baik, simetris kanan dan kiri, sudut nasolabial kanan dan kiri sama. Kemungkinan pipinya Pak. Dinilai tahanan kanan dan kirinya pada pasien ini sama. Pemeriksaan sensorik nervus facialis, kita harus mempersiapkan 4 macam larutan. Yang pertama adalah larutan manis dengan menggunakan larutan gula. Kemudian yang kedua adalah larutan yang asin dengan menggunakan garam. Kemudian yang ketiga adalah larutan asam dengan menggunakan cuka. Dan sebagai tambahan untuk pemeriksaan sensorik untuk nervus 11, 9 dan 10 nanti kita akan menggunakan larutan pahit dengan menggunakan kina atau kopi. Pemeriksaannya dengan memberikan salah satu larutan tadi kepada lidah pasien, kemudian meminta pasien untuk menunjuk rasa mana yang pasien rasakan. Ya, bisa dijulurkan lidahnya Pak. Ini rasanya apa Pak? Oke, kemudian ini rasanya apa Pak? Baik, asin, benar. Kemudian yang ketiga, ini apa Pak? Oke, yang terakhir adalah ini. Baik, benar. Selanjutnya pemeriksaan nervus 8. Pemeriksaan nervus 8 akan terdiri dari dua, adalah pemeriksaan fungsi pendengaran dan pemeriksaan fungsi keseimbangan. Pemeriksaan fungsi keseimbangan akan dilakukan pada sesi berikutnya pada pemeriksaan fisik ini, video pemeriksaan fisik ini. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran dengan dua macam tes. Yang pertama adalah tes Rhine dan yang kedua adalah tes Weber. Rhine
dengan menggunakan garpu tala ukuran 256 atau 512 Hz. Pada pemeriksaan kiri ini menggunakan garpu tala 512 Hz. Pertama, pemeriksa akan menggetarkan garpu tala dan meletakkan di bagian belakang telinga pada prosesus mastoideus. Kemudian meminta pasien jika merasakan getarannya untuk mengangkat tangannya. Kemudian jika sudah tidak merasakan getaran untuk menurunkan tangannya. Kemudian pemeriksa akan meletakkan garpu tala di samping telinga pasien. Jika pasien masih mendengar, diharapkan untuk mengangkat tangannya, dan jika sudah tidak mendengar, untuk menurunkan tangannya. Kita lakukan. Jika suara masih terdengar, maka kita bilang rinenya positif. Jika suara tidak terdengar lagi di telinga, maka rinenya negatif. Tes Weber, garpu tala digetarkan, kemudian diletakkan di bagian tengah dahi pasien atau di daerah vertex. Kemudian dijelaskan kepada pasien apakah getaran itu terasa sama kanan dan kiri. Kalau misalnya sama, berarti masih dalam batas normal. Kita coba, Pak, ya. Apakah sama getarannya kanan dan kiri? Sama. Baik. Tes Weber dalam batas normal. Tes Weber pada telinga tuli akibat saraf akan berlateralisasi ke telinga yang sehat, tetapi pada tuli konduktif akan berlateralisasi ke arah telinga yang sakit. Pemeriksaan nervus 9 dan 10, nervus glossopharyngeus dan nervus vagus, terdiri dari 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan sensoris nervus 9-10, yaitu pemeriksaan rasa pahit. Tadi sudah dijelaskan pada pemeriksaan sensoris nervus 7. Sekarang kita lanjut pada pemeriksaan motoris dan refleks muntah. Pemeriksaan motoris nervus 9-10, pemeriksa meminta pasien untuk membuka mulut, diinspeksi daerah faring dan palatumnya, apakah simetris kanan dan kiri. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk menyebutkan A. Kemudian dilihat apakah uvulanya terangkat atau tidak, tetap di tengah atau tidak, arkus faringnya kanan kirinya terangkat simetris atau tidak. Pemeriksaan nervus hypoglossus. Pertama, pemeriksa meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Diamati apakah terdapat gerakan abnormal seperti pasikulasi atau tremor atau tidak. Kemudian diamati apakah terdapat atrofi papil lidah atau tidak. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk menggerakkan lidahnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakannya masih dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan kekuatan gerakan lidah dengan cara menggerakkan lidah di dalam mulut dalam kondisi mulut tertutup. Dilihat tahanan di lidahnya pada sisi yang satunya lagi. Kekuatan tahanan lidah dalam batas normal. Pemeriksaan refleks muntah atau gags refleks. Pemeriksa berada di depan pasien, pemeriksa meminta pasien untuk membuka mulutnya. Kemudian dengan menggunakan spatula tang, kita menggoreskan di daerah lateral orofaring, uvula, atau bagian arkus faring posterior, digoreskan. Positif bila terdapat refleks ingin muntah dari pasien. Pemeriksaan nervus 11 atau nervus accessorius dilakukan dengan pemeriksaan 2 adalah pemeriksaan kekuatan otot sternocleidomastoideus dan pemeriksaan kekuatan otot trapezius. Pemeriksaan otot sternocleidomastoideus, pemeriksa berada di belakang pasien, tangan kanan berada di pundak pasien, kemudian pasien diminta untuk menoleh ke sebelah kanan. Tangan kiri pasien berada di dagu pasien, kemudian pemeriksa meminta pasien untuk menoleh ke sebelah kiri. Dilakukan tahanan di dagu pasien. Ya. Baik. Kekuatan tahanan baik, kekuatan sternocleidomastoideus baik, dilakukan hal yang sama pada sisi yang satunya lagi. Pemeriksaan otot trapezius, pemeriksa berada di belakang pasien, meletakkan kedua tangannya di bahu pasien,
pasien diminta untuk menggerakkan bahunya ke atas. Kemudian pemeriksa juga menekan bahunya ke bawah untuk melawan gerakan bahu pasien. Kekuatan tahanan kedua bahu pada pasien, otot trapezius pasien baik. Pemeriksaan nervus 12 atau nervus hypoglossus terdiri dari pemeriksaan inspeksi, kemudian gerakan lidah. Untuk inspeksi yang kita amati apakah terdapat gerakan seperti tremor atau pasikulasi, dan juga lihat apakah terdapat atrofi papil lidah atau tidak. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan gerakan lidah. Pemeriksaan nervus hypoglossus. Pertama, pemeriksa meminta pasien untuk menjulurkan lidahnya. Diamati apakah terdapat gerakan abnormal seperti pasikulasi atau tremor atau tidak. Kemudian diamati apakah terdapat atrofi papil lidah atau tidak. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk menggerakkan lidahnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Gerakannya masih dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan kekuatan gerakan lidah dengan cara menggerakkan lidah di dalam mulut dalam kondisi mulut tertutup. Dilihat tahanan di lidahnya pada sisi yang satunya lagi. Kekuatan tahanan lidah dalam batas normal. Setelah pemeriksaan kesadaran, pemeriksaan tanda rangsang meningeal, dan pemeriksaan nervus cranialis, sekarang kita berlanjut pada pemeriksaan status motorik. Pemeriksaan status motorik terdiri dari pemeriksaan trofi, pemeriksaan tonus, pemeriksaan kekuatan motorik, pemeriksaan refleks fisiologis, dan pemeriksaan refleks patologis. Pemeriksaan trofi. Pertama, pemeriksa melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat trofi pada ekstremitas atas, kanan dan kiri. Kemudian pada ekstremitas bawah, kanan dan kiri, apakah terdapat tanda-tanda atrofi atau tidak. Kemudian pemeriksa minta pasien untuk melakukan gerakan supinasi, ya kan Pak, ya, ditunggukkan tangannya, dibandingkan kanan dan kiri kondisi ototnya apakah terdapat perbedaan atau tidak. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Bapak biasa lagi, tangan diturunkan lagi, pemeriksaan tonus otot. Pemeriksaan tonus otot dilakukan dari ekstremitas atas terlebih dahulu, dilakukan dengan fleksi ekstensi dari sendi pergelangan siku, kemudian pergelangan, kemudian siku, kemudian bahu. Dilakukan fleksi dan ekstensi. Satu tangan pasien berada di proksimal dari sendi yang mau diperiksa, satu lagi di distal dari sendi yang akan diperiksa. Dilakukan gerakan fleksi dan ekstensi secara pelan, kemudian terus-menerus lebih cepat, dinilai apakah terdapat tahanan atau tidak. Kemudian pemeriksaan tonus dilanjutkan pada sendi siku. Satu tangan berada di proksimal dari sendi yang akan diperiksa dan satu lagi di distal. Dilakukan gerakan fleksi ekstensi secara pelan, kemudian secara lakukan secara cepat. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan sendi bahu. Oke, pemeriksaan sendi bahu. Dilakukan gerakan fleksi ekstensi sendi bahu. Dilakukan secara pelan, kemudian secara cepat. Dilihat apakah ada gambaran apakah terdapat tahanan tonus atau tidak. Dilakukan hal yang sama pada ekstremitas bawah. Pertama pada pergelangan kaki, dilakukan ekstensi dan fleksi secara lambat kemudian cepat. Kemudian pada sendi siku, satu tangan di proksimal dan satu tangan di distal. Dilakukan fleksi ekstensi sendi siku pelan, kemudian dilakukan secara cepat. Sama halnya dengan sendi panggul, dilakukan fleksi, awalnya secara pelan, kemudian secara cepat. Ini apakah ada tahanan pada sendi panggul atau tidak. Pemeriksaan kekuatan motorik dimulai dari pemeriksaan motorik ekstremitas atas. Pada sendi bahu dilakukan gerakan abduksi dan aduksi dari bahu. Bapak bisa digerakkan keluar bahunya Pak ya, gerakan sendinya tangannya, kemudian ditarik ke dalam Pak. Kekuatan motorik abduksi dan aduksi pada sendi bahu baik. Kemudian pada sendi siku dengan gerakan fleksi dan ekstensi. Bapak coba tarik Pak ya, cara Bapak, kemudian dorong Pak. Baik. Kemudian pada pemeriksaan pada sendi pergelangan tangan dilakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Coba gerakan ke atas Pak, pegangan tangannya, kemudian ke bawah.
Gerakan fleksi dan ekstensi pada sendi pergelangan tangan baik. Kemudian pada gerakan abduksi dan aduksi pada jari tangan. Boleh dimekarkan jarinya, Pak. Kemudian didekatkan jarinya. Oke, kekuatan abduksi dan aduksi dari gerakan jari tangan pada pasien baik. Pemeriksaan kekuatan motorik dilanjutkan pada ekstremitas bawah. Yang pertama adalah pada sendi panggul. Dilakukan gerakan untuk fleksi dan ekstensi dari sendi panggul. Bapak coba tekan ke bawah yang kuat. Oke, kekuatan baik. Coba gerakan ke atas, Pak. Gerak ke atas. Iya, baik. Kemudian dilakukan pada sendi siku. Bukan fleksi dan ekstensi. Cukup, Pak ya. Coba dorong, Pak. Dilakukan penahanan. Kemudian coba tarik, Pak, yang kuat. Baik. Kemudian pemeriksaan kekuatan motorik ekstensi bawah pada pergelangan kaki. Coba tekan, Pak, ke bawah. Tekan ke atas. Gerakan fleksi dan ekstensi sendi pergelangan kaki baik. Kemudian dilihat kekuatan motorik jari kaki juga. Coba dimekarkan jarinya, Pak. Kemudian dikuncupkan, Pak. Oke. Iya, gerakan abduksi dan aduksi jari kaki baik. Pemeriksaan kekuatan motorik dalam batas normal. Pemeriksaan refleks fisiologis. Pada ekstremitas atas, ada 3 refleks yang akan kita periksa hari ini adalah refleks bicep, refleks tricep, dan refleks brachioradialis. Pertama, refleks untuk bicep. Posisi pasien semifleksi dan sedikit supinasi ditentukan insersio dari tendon bicep pada pasien. Kemudian pada telunjuk pemeriksa diberikan sebagai bantalan, dilakukan pemukulan dengan hammer reflex. Refleks bicep pasien dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan refleks tricep. Posisi pasien sedikit semifleksi dengan tangan diletakkan pada paha. Dilakukan pengetukan palu refleks pada sedikit di atas oleh kranon. Refleks tricep pasien dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan brachioradialis. Diletakkan jari pemeriksa tunjuk pasien pada processus styloideus pada pasien. Dilakukan pengetukan palu refleks pada sana, pada daerah itu. Refleks brachioradialis pada pasien normal. Pemeriksaan refleks fisiologis ekstremitas bawah. Kita akan periksa refleks patella dan refleks Achilles. Pada pemeriksaan refleks patella posisi duduk, pasien melakukan gerakan manuver gendrasik. Pasien diminta untuk melihat ke arah depan, kemudian mengatupkan kedua tangannya di depan dada. Tangan kiri pasien berada di quadriceps femoris pasien, kemudian ditentukan batas bawah dari os patella pasien, dilakukan pengetukan pada daerah itu. Refleks patella pasien dalam batas normal. Pemeriksaan refleks Achilles. Dilakukan fleksi pada sendi siku, kemudian diletakkan pada kaki kontralateralnya, dilakukan pengetukan pada tendon Achilles pada pasien. Positif apabila terdapat gerakan dorsofleksi dari pergelangan kaki. Pemeriksaan refleks patologis ekstremitas bawah. Kita mulai dengan pemeriksaan refleks Babinski dengan menggoreskan dari sisi plantar pedis dari sisi lateral, menyusuri plantar pedis sampai berakhir di bawah ibu jari kaki. Positif bila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari dan gerakan abduksi dari jari-jari kaki lainnya. Kemudian pemeriksaan berikutnya ada pemeriksaan cadok. Pemeriksaannya dengan menyusuri sisi dorsum pedis, menyusuri malleus lateral, kemudian berakhir di
daerah di bawah ibu jari. Refleks yang diharapkan bila positif sama, yaitu dorsofleksi ibu jari dan gerakan abduksi dari jari-jari lainnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan Oppenheim. Pemeriksaan Oppenheim dengan menyusuri dari daerah infrapatella, menyusuri anteromedial dari tibia sampai ke pergelangan kaki. Refleks yang diharapkan juga sama, dorsofleksi ibu jari atau aduksi jari kaki lainnya, itu disebutkan dengan Oppenheimnya positif. Kemudian gerakan refleks patologis yang lainnya adalah Siever dengan menekan daerah tendon dari tibia pasien. Diharapkan apabila positif terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari dan gerakan aduksi dari jari kaki lainnya. Kemudian refleks patologis berikutnya adalah Gordon dengan menekan daerah gastrocnemius pada pasien. Dilakukan penekanan pada daerah gastrocnemius. Apabila positif terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari dan aduksi jari-jari kaki lainnya. Refleks patologis lainnya saat ini adalah Rossolimo. Dilakukan pengetukan pada daerah plantar pedis. Refleks yang diharapkan juga sama, yaitu dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari kaki lainnya. Kemudian pemeriksaan refleks patologis terakhir adalah Mendel Breakthrough. Dilakukan pengetukan pada daerah dorsum pedis. Pada dasar dari jari-jari kaki, dilihat apakah ada gerakan dorsofleksi ibu jari dan abduksi jari kaki lainnya atau tidak. Pemeriksaan refleks patologis ekstremitas bawah pada pasien negatif. Pemeriksaan refleks patologi pada ekstremitas atas adalah pemeriksaan refleks Hoffmann-Trompner. Tangan pemeriksa, ibu jari dan telunjuk memegang jari tengah pasien, difiksasi. Kemudian tangan pemeriksa yang satu lagi, telunjuk berada di bawah jari tengah pasien, kemudian dilakukan gerakan ke bawah. Refleks yang diharapkan adalah apabila positif, abduksi dari ibu jari dan gerakan fleksi jari yang lain. Kemudian untuk gerakan Trompner, refleks Trompner dengan jari telunjuk pasien dilakukan gerakan tiba-tiba ke atas. Refleks yang diharapkan sama, yaitu berupa gerakan abduksi dari ibu jari dan gerakan fleksi dari jari-jari lainnya. Pemeriksaan sensorik. Pemeriksaan sensorik yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan rasa halus, pemeriksaan rangsang nyeri, pemeriksaan suhu, kemudian pemeriksaan posisi. Pemeriksaan sensorik yang pertama adalah pemeriksaan raba halus dengan menggunakan kapas. Pertama, pemeriksa meminta pasien untuk menutup mata. Nanti saya akan goreskan benda ini di badan Bapak Rio, apakah berasa atau tidak. Kemudian apakah sama kiri atau kanan, Pak? Ya. Yang ini apakah berasa, Pak? Terasa. Ini apakah berasa, Pak? Terasa. Ini dan ini apakah sama atau tidak, Pak? Sama. Baik. Kita lakukan lagi pada dermatom yang berbeda. Dilanjutkan dengan pemeriksaan sensoris dengan rasa nyeri. Bisa menggunakan tusuk gigi. Yang ini apakah berasa, Pak? Terasa. Yang ini apakah berasa, Pak? Terasa. Yang ini dan yang ini apakah sama atau beda, Pak? Sama. Baik. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan suhu. Di sini kita menggunakan 2 botol air, yang satu dengan suhu panas dan satu suhu dingin. Suhu dingin diharapkan sekitar -5 sampai 10 derajat Celcius. Kemudian suhu panas sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Bapak letak nutup matanya ya. Jadi kalau saat ini kita tempelkan kurang lebih 2 detik di kulit pasien. Kemudian kita ingin nanyakan ke pasien apakah yang dirasakan itu panas atau dingin. Baik. Jadi
Yang pertama dulu. Ini apa rasanya, Pak? Panas. Baik. Kemudian yang ini, Dingin. baik. Sensasi suhu pada pasien benar. Bisa dibandingkan pada sisi yang sebelahnya lagi. Kemudian pemeriksaan sensoris berikutnya adalah pemeriksaan posisi pada tangan pasien. Kita lihat perubahan posisi, kita fiksasi satu jari dibandingkan yang lain. Kita gerakkan ke atas dan ke bawah. Kita ajarkan dulu kepada pasien, Pak, ini gerakan ke atas, ini gerakan ke bawah, Pak ya. Baik. Kalau yang ini gerakannya ke atas atau ke bawah, Pak? Ke atas. Baik. Kalau yang ini, Pak? Ke atas. Baik. Kalau yang ini? Ke bawah. Baik. Nanti bisa dilanjutkan pada pemeriksaan pada jari yang lain untuk mengetahui rasa posisi pada jari lainnya tersebut dan pada sisi tangan yang satu lagi. Bagian pemeriksaan fisik yang terakhir adalah bagian pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Pemeriksaan keseimbangan dapat dilakukan dengan pemeriksaan Romberg, pemeriksaan Romberg dipertajam, pemeriksaan Fukuda test, pemeriksaan tandem gait. Kemudian dilanjutkan pemeriksaan koordinasi. Pemeriksaan koordinasi bisa dilakukan dengan pemeriksaan pass pointing test, pemeriksaan tes telunjuk hidung, pemeriksaan knee to heel, pemeriksaan rapid alternating movement. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut membantu kita untuk menentukan kelainan pada otak kecil atau cerebellum dan juga bisa gangguan dari nervus 8 yang juga bertanggung jawab untuk keseimbangan dan koordinasi. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan Romberg. Pemeriksa berada di samping pasien. Pasien diminta untuk merapatkan kakinya dengan jempol kaki ketemu jempol kaki, pandangan lurus ke depan, kedua tangan bisa berada di perut atau disilangkan ke bagian dada. Mata pasien membuka, lihat lurus ke depan, meminta untuk jaga keseimbangan. Saya hitung dari angka 1 sampai 30 ya Bapak. Bapak jangan takut jatuh, ada saya di sini untuk menjaga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kemudian dilanjutkan dengan mata tertutup. Bapak tutup matanya ya. Kita hitung kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bapak boleh buka matanya. Sekarang kita lanjut pemeriksaan Romberg dipertajam. Pemeriksaan Romberg dipertajam. Kaki yang satu Bapak boleh dimajukan di depan kaki yang sebelahnya, membentuk satu garis lurus. Mata membuka terlebih dahulu. Jaga keseimbangan ya Pak. Saya akan hitung sampai 30 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tutup matanya Pak ya, jaga keseimbangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pemeriksaan Romberg baik buka mata tutup mata dan Romberg dipertajam buka mata tutup mata dalam batas normal. Pemeriksaan keseimbangan selanjutnya adalah Fukuda stepping test. Pemeriksa berada di samping pasien. Pasien diminta untuk jalan di tempat sebanyak 50 langkah dengan mata tertutup. Langkahnya diusahakan agak tinggi, setinggi diangkat kakinya
Kemudian kita perhatikan apakah pasien itu bergeser maju, mundur atau ke samping atau tidak. Silakan Pak ya, dimulai jalan di tempat, usahakan jalannya tetap tidak bergeser. Matanya ditutup. 2, 3, 4, 5, 6. Dianggap ada kelainan apabila posisi pasien bergeser maju atau mundur lebih dari 1 meter atau miring ke kiri atau ke kanan lebih dari 45 derajat. Pemeriksaan koordinasi dimulai dari pemeriksaan pass pointing. Pemeriksa berada di samping pasien, kemudian meletakkan jari di depan pasien berjarak kurang lebih 50 cm di depan pasien. Pasien diminta untuk menjulurkan tangannya dengan jari telunjuk diluruskan. Pertama dengan mata terbuka terlebih dahulu untuk digerakkan ke atas dan ke bawah secara berulang kali sampai pasien merasa nyaman. Jika pasien sudah bisa mengukur dan merasa nyaman, boleh menutup matanya dan juga mencapai jari tadi secara telunjuk. Pemeriksaan pass pointing test ini juga bisa dilakukan pada tangan sisi satunya lagi. Pemeriksaan finger to nose atau telunjuk hidung. Pemeriksa berada di samping pasien, kemudian meletakkan jari kurang lebih jarak 50 cm dari depan pasien. Kemudian pasien diminta untuk menggerakkan telunjuk jarinya dari jari kemudian ke ujung hidung, jari ke ujung hidung, dilakukan secara berulang kali. Pemeriksa boleh menggeser jari telunjuknya dan melihat kemampuan pasien apakah masih bisa menyentuh ujung jari atau tidak. Pemeriksaan koordinasi berikutnya adalah pemeriksaan rapid alternating movement pada ekstremitas atas. Pasien diminta untuk melakukan gerakan supinasi dan pronasi secara berulang kali dengan bisa meletakkan pada paha atau bertumpu pada dorsum manusnya. Dilakukan secara berulang kali dengan ritme yang sedang hingga cepat. Dilihat kehalusan gerakan pasien dan koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri pada pasien. Pemeriksaan koordinasi berikutnya adalah pemeriksaan rebound pneumonum. Pemeriksa berada di samping pasien, kemudian satu tangan pemeriksa berada di siku pasien, kemudian satu lagi untuk menahan pada lengan pasien. Pasien diminta untuk mempleksikan sendi siku dan mengabduksikan lengannya ke arah pasien, kemudian tiba-tiba dilepaskan. Dilihat apakah pasien bisa mengontrol gerakannya atau tidak. Pada pasien dengan gangguan fungsi di cerebellum, pasien akan mengalami gangguan untuk inhibisi, sehingga pasien akan cenderung memukul dirinya sendiri tanpa bisa menginhibisi. Pemeriksaan koordinasi ekstremitas bawah bisa kita periksa dengan tes tumit lutut. Pertama, kita minta pasien untuk meletakkan tumitnya pada lutut kontralateralnya. Kemudian tumit tadi dilakukan gerakan untuk menyusuri tuberositas tibianya hingga ke arah ibu jari. Kemudian dilakukan gerakan berulang kali. Dilihat apakah pasien menyusuri. Kemudian bisa dilakukan gerakan pada sisi kaki yang satu lagi. Baik. Kita lakukan gerakan satu lagi, menyusuri tuberositas tibia, menyusuri hingga ke ibu jari.